Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini ketemu lagi dengan channel Rizal JM. Yang mana hari ini saya ingin membahas tentang masalah apa itu broker. Oke, untuk subscribe saya, pemirsa saya sebelumnya sudah kirim pesan ataupun DM, dan juga ada yang berkomentar, ada juga yang menanyakan ya, masalah tentang broker itu bagaimana sih Pak? Apakah jika ada broker yang meminta duit sekitar kurang lebih 10 ataupun bahkan 15 juta itu bagaimana itu? Oke, baik. Pertama kali yang ingin saya bahas adalah apa itu broker. Broker itu adalah, boleh dikatakan adalah perantara atau seseorang yang bekerja sama dengan beberapa perusahaan ataupun agen pelayaran, bahkan atau langsung direct ataupun langsung orang yang bekerja sama dengan kru yang berada di atas kapal. Oke, kali ini saya ingin membahas kenapa sih banyak broker itu yang boleh dibilang penipu ya. Baik, tidak semua broker itu, saya katakan tidak semua broker itu penipu. Yang harus kita lakukan adalah kembali kepada diri kita masing-masing. Seberapa telitinya kita untuk memilih ataupun memperhatikan gerak-gerik ataupun mencari tahu lebih banyak lagi tentang si broker A tersebut. Oke, yang pertama saya ingin katakan, kenapa sih banyak pelaut yang tertipu ataupun yang termanipulasi oleh broker-broker tersebut? Boleh dibilang karena kita nggak detail ya, kita nggak terlalu banyak informasi, kita nggak bisa mencari tahu tentang kebenaran si broker tersebut. Kali ini saya ingin membahas ciri-ciri. Oke, saya ingin membahas ciri-ciri broker yang boleh dibilang manipulasi ataupun yang menipu, yang punya tanda-tanda bahwa broker itu adalah palsu ataupun hanya ingin memanfaatkan boleh dibilang kesempatan ya, karena kesempatan dalam kesempitan. Banyak orang sekarang ini pelaut Indonesia berbondong-bondong ingin bekerja di atas kapal dengan cara apapun juga, karena ingin bekerja, karena sudah banyak habis duit. Akhirnya salah satu jalan ditempuh adalah mencari perantara tersebut. Oke, tanpa panjang lebar saya ingin bilang ataupun saya ingin sebutkan bahwa yang pertama kali yang harus kita waspadai adalah seberapa seriuskah broker itu mempertanggungjawabkan bahwa dia ingin ataupun benar-benar ingin mempekerjakan kita di kapal yang benar dia janjikan tersebut. Yang pertama, ciri-cirinya adalah broker tersebut itu penipu. Kalau yang pertama, dia sudah berbicara soal masalah duit kerja di atas kapal ya kan, terus ada lagi bonus-bonusan di atas kapal ataupun ya boleh dibilang uang kencing atau segala macam. Itu salah satu ciri khas ataupun boleh dibilang udah tanda-tanda ya, tanda-tanda dia ingin membohongi kita. Jadi harus diwaspadai itu lagi, bahwa yang pertama kali jangan percaya kalau ada seseorang yang menawarkan pekerjaan bahwa di atas kapal ada banyak bonusan segala macam. Omong kosong kalau di Indonesia banyak. Oke, yang kedua, broker tersebut menjanjikan secepat mungkin ingin join. Mungkin boleh dibilang besok ataupun lusa ataupun minggu ini berangkat. Itu boleh dibilang sudah nggak beres itu. Boleh kita cari informasi sebanyak-banyaknya, tanya pada rekan-rekan ataupun siapa saja, ataupun tanya pada saya, nggak apa-apa. Saya ingin share, saya ingin berbagi aja. Di sini saya bukan menyombongkan diri ya, tapi saya ingin berbagi aja, berbagi tentang pengalaman, tentang pengetahuan apa aja yang saya miliki, tentang pengalaman tentang apa aja. Di sini saya juga memiliki banyak kawan, jadi saya juga banyak share apakah ini benar atau enggak begitu. Oke, yang ketiga,
si broker tersebut meminta uang terlebih dahulu, dan nominalnya boleh dibilang yang pertama kali mungkin tipis-tipis ya dibilang. Kenapa saya bilang tipis-tipis? Ya pertama kali minta paling enggak ya kasihlah dulu 2 juta. Oh 2 juta, nanti nggak lama lagi minta sekian lagi untuk ini, untuk itu, bla 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 bla, untuk tiket lah, untuk bayar si anu dah, untuk bayar si ini boleh dibilang bahwa si broker itu memiliki tanda-tanda sudah mau menipu kita. Kenapa dia minta uang terlebih dahulu? Kenapa? Dia ingin memanfaatkan Anda yang ingin mendapatkan kapal, dan Anda pula mungkin sudah terhasut ya, ataupun termanipulasi, mungkin terhipnotis dengan omongannya. Nah, inilah yang harus Anda waspadai kalau sudah dimintain duit di awal tapi belum ada tanda-tanda kejelasan di mana kantornya, siapa orangnya, nama perusahaannya apa, nama kapalnya pun gak jelas. Ini jangan sampai memberikan duit terlebih dahulu. Oke, yang berikutnya yang keempat, Anda diwajibkan untuk membayar tiket ke salah satu agent travel. Nah ini yang perlu diperhatikan, banyak sekali, bukan hanya di pelayaran aja, semua lowongan kerja si A yang di darat ya, si A membutuhkan tenaga kerja. Nah, terus tiba-tiba Anda lulus seleksi dan Anda diwajibkan untuk datang ke travel ini untuk membayar tiket, dan Anda akan berangkat, kami jemput. Setelah nanti Anda sampai, uangnya akan dirembes ataupun dibalikin. Nah ini nih, sudah tanda-tanda lagi penipuan, perlu diwaspadai. Dulu saya nggak punya informasi seperti ini. Saya mencari tahu informasi kepada kerabat-kerabat saya ataupun saudara saya ataupun kakak-kakak saya pribadi. Saya bertanya kepada mereka, dan itu pun sangat susah ya, karena mereka berlayar. Saya cari tahu informasi, dan hampir sedikit sekali saya menemui broker yang jahat seperti itu. Oke, yang berikutnya, broker menawarkan kerja di kapal-kapal yang mewah yang nggak seharusnya kita dapatkan. Loh, kenapa bisa begitu? Kita kan pengen bekerja di kapal yang bagus, kapal yang gajinya yang gede. Itu mustahil gitu untuk pemula. Yang saya ingin katakan bahwa seorang pemula ingin bekerja di kapal yang bagus itu impossible. Jadi nggak mungkin gitu ya untuk bisa bekerja di kapal yang bagus, gaji yang besar tanpa ada pengalaman, lalu ada yang menawarkan kamu nanti kapal ini ya, kamu nanti di kapal ini gajinya sekian, apalagi kapal-kapal pesiar ataupun kapal tanker. Itu omong kosong, bahwa yang kemudian yang Anda miliki adalah sertifikatnya minim, mungkin hanya BST, sertifikat dasar, dan juga buku pelaut, mungkin paspor belum diurus dan nanti katanya akan diuruskan. Itu omong kosong tuh. Sedangkan untuk bisa kerja ke luar negeri itu banyak sekali sertifikat yang Anda harus penuhi, dan juga mungkin yang pertama kali yang akan diminta apakah Anda bisa bahasa Inggris, dan yang kedua apakah Anda mempunyai visa US Amerika. Oke. Terus apalagi Mas Isal untuk mengetahui ciri-ciri broker tersebut itu ingin menipu kita? Dia ingin meminta duit di awal dan tanpa memberitahu alamat kejelasan dia, posisi dia, perusahaannya dia, di mana tempat dia bekerja, dan kapal apa yang dikasih. Itu dia menutup gitu, nggak pernah memberitahu. Nah ini yang perlu diwaspadai. Jadi inilah poin-poin yang harus pelaut-pelaut yang baru ingin terjun ke dunia pelayaran harus diwanti-wanti ya, harus diwaspadai. Ini sangat riskan. Karena apa? Zaman sekarang gitu, banyak sekali pelaut Indonesia yang masih nganggur. Dan yang kedua, banyak perusahaan-perusahaan yang boleh dibilang ya untuk zaman tahun ini 2020 ini banyak yang gugur, pilot ataupun bangkrut. Ya, boleh dibilang paling enggak itu kita paling dapat itu kapal-kapal yang mungkin lokalan dulu ya. Saran saya itu kalau Anda mencari broker yang bagus, broker yang ada kantornya yang jelas pastinya, dan nama perusahaannya itu ada, nama kapalnya ada, dan kejelasan di dalam ruangan itu ada kru yang X atau yang pernah join di broker tersebut. Oke, apalagi Mas Isal, jangan pernah Anda mengirimkan duit tiket. Nah, biasanya sih mereka itu meminta duit tiket.
nih Pak, cepat sekarang juga Anda ini nanti gini-gini, nanti saya kasih deh. Atau apalagi dia meminta duit yang nggak wajar sampai dengan 10 atau bahkan 15 juta. Anda sudah mengeluarkan duit banyak untuk mengambil sertifikat. Jangan sampai terperdaya atau tertipu dengan omongan manis mereka. Broker sih boleh-boleh saja Anda gunakan, Anda memakai jasanya, tetapi pilih-pilih gitu. Anda harus mencari tahu terlebih dahulu broker tersebut. Mungkin broker itu ya boleh dibilang kalau diantara persentase ya, dari sekian 100%, mungkin hanya sekitar 35% sampai 40% itu broker yang baik. Sisanya itu broker yang abal-abal gitu. Mereka itu pelaut juga gitu. Saya kenapa katakan mereka pelaut juga. Mereka tahu seluk-beluk dunia pelayaran, tahu tentang nama-nama kapal. Mereka bisa menyebutkan nama kapal tersebut, padahal nama kapal tersebut nggak digunakan gitu, nggak membutuhkan. Inilah yang harus Anda waspadai buat pelaut Indonesia yang baru ingin bekerja di kapal. Harus berhati-hati lagi dalam mencari pekerjaan di atas kapal. Oke, itu saja informasi dari saya. Semoga informasi saya ini bermanfaat, informatif buat teman-teman pelaut Indonesia yang ingin bekerja di atas kapal. Jangan sampai ada yang tertipu lagi ya masalah duit hanya karena ingin mencari nafkah di atas kapal, tetapi kita malah kecolongan, kehilangan duit akibat percaya pada seseorang yang nggak kita kenal. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.